Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danika Rehan Abrar, NPM 1921911054. Di sini saya akan menjelaskan dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan RPP edisi yang lama dan RPP penyederhanaan. Di sini mata pelajarannya yaitu ada senam dasar. Nama sekolah SMAN 1 Sumbar, mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, kelas 10 semester 1, pertemuan ke-1, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Kompetensi dasar, standar kompetensi mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kompetensi dasarnya mempraktikkan hasil analisis berbagai keterampilan rangkaian gerak yang lebih kompleks dan aktivitas spesifik senam lantai. Indikatornya melakukan gerakan dasar sikap lilin dengan menggunakan koordinasi tubuh yang baik, melakukan gerakan dasar roll belakang dengan menggunakan koordinasi gerak tubuh yang baik. Tujuan pembelajarannya, setelah mempraktekkan teknik senam dasar, siswa diharapkan mampu menerapkannya dalam praktek dengan baik. Materi pokoknya yaitu teknik sikap lilin dan roll belakang. Pertemuan ke-1, skenario pembelajarannya. Yang pertama itu ada pendahuluan, berdoa sebelum pembelajaran, mengecek kehadiran siswa, menjelaskan tujuan pembelajaran, melakukan apresiasi, dan melakukan pemanasan. Alokasi waktunya 10 menit, metode yang dipakai itu ceramah demonstrasi. Kegiatan inti, guru menjelaskan dan mendemonstrasikan gerakan awalan, inti, dan akhiran dari materi teknik senam dasar tersebut. Guru memilih salah satu orang siswa sebagai model untuk mempraktikkan sikap lilin dan roll belakang. Guru membentuk kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang dengan 1 matras masing-masing kelompok. Siswa mempraktikkan teknik senam dasar sikap lilin dan roll belakang dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan prosedur yang benar. Alokasi waktunya 60 menit, metode yang dipakai itu ceramah demonstrasi. Penutup, guru dan siswa mengevaluasi hasil pembelajaran tentang teknik senam dasar, sikap lilin dan roll belakang. Guru menyampaikan materi selanjutnya yang dibahas. Alokasi waktunya 20 menit. Metode yang dipakai ceramah demonstrasi. Media atau alat, medianya buku, pendidikan jasmani, teori dan praktek. Alatnya matras, fluid, dan stopwatch. Evaluasi penilaian dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan peserta didik. Selanjutnya itu ada RPP penyederhanaan. Yang pertama, sekolah SMAN 1 Sumbar, mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, kelas 10 semester 1, materi pokok senam dasar, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Kompetensi inti, KI 1 dan KI 2, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai. Bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. KI 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena yang akan terjadi, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya menganalisis berbagai keterampilan rangkaian gerak yang lebih kompleks dalam aktivitas spesifik senam lantai. Yang kedua, mempraktikkan
hasil analisis berbagai keterampilan rangkaian gerak yang lebih kompleks dan aktivitas spesifik senam lantai. Indikatornya melakukan gerakan dasar sikap lilin dengan menggunakan koordinasi tubuh yang baik, melakukan gerakan roll belakang dengan menggunakan koordinasi gerak tubuh yang baik. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat melakukan gerak dasar sikap lilin dengan menggunakan koordinasi tubuh yang baik dan melakukan gerakan dasar roll belakang dengan menggunakan koordinasi gerak tubuh yang baik. Materi pembelajarannya yaitu ada teknik sikap lilin dan roll belakang, metode pembelajaran, ceramah, demonstrasi, media, pendidikan jasmani, buku pendidikan jasmani teori dan praktek, alatnya matras, fluid, dan stopwatch. Sumber belajar yaitu buku pendidikan jasmani teori dan praktek dan internet. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu ada pendahuluan, berdoa sebelum pembelajaran, mengecek kehadiran siswa, menjelaskan tujuan pembelajaran, melakukan apersepsi, dan melakukan pementasan. Alokasi waktu 10 menit, metode yang dipakai, ceramah, demonstrasi. Kegiatan inti, guru menjelaskan dan mendemonstrasikan gerakan awalan, inti, dan akhiran dari materi teknik senam dasar tersebut. Guru memilih salah satu orang siswa sebagai model untuk mempraktekkan sikap lilin dan roll belakang. Guru membentuk kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang dengan satu matras masing-masing kelompok. Siswa mempraktekkan teknik senam dasar sikap lilin dan roll belakang dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan prosedur yang benar. Alokasi waktu 60 menit. Metode yang dipakai, ceramah, demonstrasi. Penutup, guru dan siswa mengevaluasi hasil pembelajaran tentang teknik senam dasar sikap lilin dan roll belakang, dan guru menyampaikan materi selanjutnya yang akan dibahas. Alokasi waktu 20 menit. Metode yang dipakai, ceramah, demonstrasi. Selanjutnya itu ada penilaian pengetahuan. Soal, jelaskan mengenai teknik sikap lilin. Yang kedua, jelaskan mengenai teknik dasar roll belakang. Dan yang ketiga, apa pengertian dari senam lantai. Jawaban yang pertama yaitu ambil posisi terlentang di atas matras, kemudian angkat kedua kaki atas dengan posisi 90 derajat, kemudian sanggah pinggul dengan kedua tangan. Jawaban yang kedua, ambil posisi jongkok di ujung matras, kemudian tempelkan dagu ke dada. Yang ketiga, lakukan mengguling ke belakang dengan cepat dan diakhiri dengan jongkok. Jawaban yang ketiga, senam lantai adalah cabang olahraga yang dilakukan di atas permukaan lantai beralaskan sebuah matras. Biasanya, lantai atau matras yang menjadi tempat latihan senam ini berukuran 12 x 12 meter dengan kebanyakan gerakan dalam senam lantai membutuhkan matras sebagai alat bantu yang berfungsi untuk mengurangi risiko terjadinya cedera saat melakukan gerakan-gerakan yang hampir semuanya bersentuhan dengan lantai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.